Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi. Saya Lala. Kami dari kelas 8C ingin berpartisipasi dalam lomba vlog yang bertemakan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk simak videonya. Tak terasa hari ini 77 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tahukah kalian, kenapa para pejuang memilih tanggal 17 Agustus untuk menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia? Bukan tanpa alasan, ternyata ada peristiwa khusus yang menjadi dasar dipilihnya tanggal tersebut. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Tunduknya Jepang pada sekutu. Kota Hiroshima di Jepang luluh lantak akibat bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari setelah bom dijatuhkan di kota Hiroshima, Amerika Serikat juga menjatuhkan bom di kota Nagasaki, Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat dua peristiwa pengboman tersebut, Jepang mengaku kalah dari sekutu. Mengetahui kekalahan Jepang pada sekutu, yang ketika itu Jepang menguasai Indonesia, golongan muda Indonesia lantas mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa ini, Desakan dari golongan muda menimbulkan perbedaan pendapat dengan golongan tua. Soekarno menolak permintaan deklarasi kemerdekaan pada saat itu karena menunggu keputusan Jepang. Pasalnya, Jepang telah berjanji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan pendapat tersebut memaksa golongan pemuda untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak pengaruh oleh Jepang. peristiwa itu terjadi pada 16 Agustus 1945. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia ini berlanjut saat golongan muda dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan kemudian mencapai kesepakatan. Ahmad Subarjo akhirnya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, yakni 17 Agustus 1945. Dengan perjanjian itu, Soekarno dan Hatta pun akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi. Persiapan kemerdekaan Indonesia berlanjut setelah rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun, karena tidak ada kesepakatan, kedua tokoh itu pun akhirnya memutuskan untuk membuat naskah proklamasi. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo lantas pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda menjadi sejarah singkat kemerdekaan Indonesia karena dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan penulisan. Setelah teks proklamasi selesai ditulis, sejarah singkat kemerdekaan Indonesia berlanjut dengan detik-detik proklamasi. Mulanya pembacaan teks naskah proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, Soekarno berpendapat bahwa pemilihan tempat itu akan menimbulkan bentrok antara rakyat dan Jepang.
kemudian mengusulkan untuk membacakan proklamasi di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Menjelang detik-detik proklamasi yang akan dilaksanakan pukul 10 WIB, halaman rumah Soekarno dipadati banyak orang. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, sedangkan pengibar bendera dilakukan oleh Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan Trimurti. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB pagi, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.